Sarah telah menemani Laras sepanjang hari. Wanita itu tetap pendiam, tidak pernah mengeluh atau membuat keributan, yang justru membuat orang merasa semakin iba padanya. Laras, aku tahu kamu telah disakiti. Aku sudah menegur Arya, dia tidak akan berani melakukannya lagi. Jangan khawatir, ucap Sarah dengan penuh empati. Namun, Laras tersenyum pahit dan berkata lembut, Bu, sudah terlambat. Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Sarah menatap wajah pucat Laras yang bersandar di ranjang rumah sakit. Terlihat begitu lemah, seolah-olah satu hembusan angin bisa membuatnya jatuh. Bagaimana aku bisa tenang melihatmu seperti ini? Aku akan menunggu sampai Arya datang sebelum pergi, jawab Sarah tegas. Laras mengangguk, namun ada sedikit kecemasan di matanya. Bu, apakah nenek tahu kalau aku dirawat di rumah sakit? Sarah tersenyum tipis dan menggeleng. Jangan khawatir, aku belum memberitahunya. Laras menghela napas lega. Syukurlah. Melihat itu, Sarah merasa semakin kasihan. Kamu selalu memikirkan orang lain dan menahan semua keluhanmu sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa anak yang menangis biasanya mendapatkan permen? Laras tersenyum tipis, namun di dalam hatinya ia merasakan sakit yang semakin dalam. Dia tahu betul prinsip itu, tetapi untuk menangis, seseorang harus melakukannya di hadapan orang yang peduli. Dan di mata Arya, dia tidak lebih dari bayangan yang tak penting. Jadi, mengeluh atau berharap, itu tidak ada gunanya. Arya tiba di rumah sakit sekitar pukul 6. Sarah yang sudah menunggu lama segera bersiap untuk pulang, tapi tidak sebelum memberinya beberapa pesan. Jaga Laras baik-baik, tegas Sarah sebelum meninggalkan kamar. Adi yang mengikuti Arya, menyarankan agar mereka makan malam bersama. Namun, saat itu telepon Arya berbunyi, mengganggu percakapan mereka. Tanpa ragu, Arya menjawabnya di depan Laras, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Nadia, suara lembut yang Arya kenali langsung terdengar dari ujung telepon. Mendengar nama itu, Laras menoleh sebentar ke arah Arya, namun dengan cepat memalingkan wajahnya, memandang kosong keluar jendela. Tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah dia tak tahu atau tak peduli tentang hubungan suaminya dengan wanita itu. Adi melihat semuanya dan hanya bisa menghela napas, mengutuk dalam hati. Bagaimana bisa Pak Arya memperlakukan istrinya seperti ini? Nadia, ada apa? Tanya Arya dengan nada biasa. Aku tidak mengganggumu kan? Jawab Nadia lembut. Aku di rumah sakit. Ada apa? Rumah sakit. Apa kamu sakit? Suara Nadia terdengar khawatir. Bukan aku, Laras yang sakit. Oh, Laras sakit. Suara Nadia terdengar ragu. Kapan ini terjadi? Tadi malam. Kamu menjemputku dari rumah sakit tadi malam. Ada nada tak pasti di suaranya, seolah ia ingin memastikan sesuatu. Ya, Nadia terdiam sejenak, mungkin berpikir tentang sesuatu. Di dalam hatinya, dia senang karena Arya masih peduli padanya. Tapi di saat yang sama, ada kebingungan. Arya datang dengan tergesa-gesa, namun ternyata dia masih memikirkan Laras. Kenapa dia tiba-tiba sakit? Apakah ini salahku? Arya, mungkin kita harus menghentikan hubungan kita. Aku tidak mau membebanimu, Nadia berkata dengan nada sedih yang seolah penuh pengertian. Kata-katanya terdengar samar, membuat siapapun yang mendengarnya bisa salah paham. Seakan ia bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Namun, Arya terlalu tidak peka untuk menyadari makna tersembunyi dari kalimat itu. Itu bukan salahmu Nadia, jawab Arya dingin, seolah itu sudah jelas. Di ujung lain telepon, suara seorang pria terdengar. Nadia, kita akan terlambat. Apakah kamu sudah siap? Maaf Arya, ada wawancara penting malam ini. Kalau aku tidak segera pergi, aku akan terlambat. Namun aku khawatir dengan Laras. Kamu yakin dia baik-baik saja? Aku akan mengurusnya. Kamu jaga dirimu, jawab Arya dengan tenang. Laras yang menyaksikan semuanya, hanya bisa terdiam. Di matanya, Arya bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Rasa sakit bukan lagi hanya berasal dari tubuhnya yang lemah, tetapi dari hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Ini adalah pengumuman pertama Nadia setelah kembali ke rumah, sebuah momen yang sangat penting baginya. Arya diam-diam memandang Laras yang sedang terpaku pada pemandangan di luar jendela, seolah-olah kehadiran orang lain di ruangan itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Arya, aku baik-baik saja. Kamu tak perlu khawatir. Aku akan mencari jalan keluar nanti lewat garasi bawah tanah, ucap Nadia dengan nada tenang. Arya hanya mengeluarkan suara singkat, seolah tak tertarik,
tanpa menunjukkan niat sedikit pun untuk merespons Nadia. Namun, tatapan Arya tetap tertuju pada Laras, seseorang yang terlihat begitu utuh di luar, tetapi di dalam, dia merasa seperti seseorang yang telah hancur berkeping-keping. Nadia menunggu tanggapan dari Arya, tetapi tak mendengar sepatah kata pun darinya, membuatnya sedikit kecewa. Suaranya mulai terdengar getir ketika ia berkata, "Arya, aku akan menutup telepon sekarang." Sebelum Arya sempat memberikan respons, Nadia sudah memutuskan panggilannya. Setelah telepon ditutup, Arya memasukkan ponselnya kembali ke saku, tanpa sedikit pun merasa terganggu. Seolah tak ada yang penting baginya selain percakapan dengan Nadia. Adi melihat celah untuk berbicara, "Pak Arya, bagaimana jika saya belikan makan malam untuk Anda dan Bu Laras?" Arya hanya mengangguk kecil, menyetujui usul Adi sang asisten. Sementara itu, Laras yang selama ini diam, tiba-tiba berbalik, memandang Arya dengan ekspresi yang sulit diterka. Apakah dia benar-benar memilih untuk tetap tinggal? Apakah dia tidak pergi bersama Nadia? Tak lama, Adi kembali dengan membawa makan malam. Dia dengan bijak menyiapkan nasi untuk Arya dan bubur untuk Laras, lengkap dengan 3 piring lauk ringan, yang ia letakkan di meja kecil di samping tempat tidur rumah sakit Laras. "Pak Arya, ini waktunya makan," ujar Adi lembut. Arya hanya mengangguk pelan, dan saat ia berdiri, teleponnya kembali berdering. "Nadia, apakah kamu sudah sampai?" tanya Arya, suaranya terdengar lebih cemas dari biasanya. "Nadia terluka. Kami berencana untuk keluar melalui garasi bawah tanah, tapi ternyata ada reporter di sana." Begitu Nadia muncul, mereka langsung mengepungnya, jawab suara di seberang telepon. Wajah Arya berubah tegang. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya cepat. Kaki Nadia terkilir dan sekarang bengkak cukup parah. Tak ada kata yang keluar dari bibir Arya. Matanya beralih ke arah Laras, yang tanpa sengaja bertemu pandang dengannya. "Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tidak ada yang menahanmu di sini." Suara Laras terdengar lembut, tetapi penuh pengertian. Tidak ada nada permohonan di sana, hanya kenyataan yang dia terima dengan lapang. Dia tahu Arya tidak akan tinggal hanya karena kata-katanya, sama seperti Arya tak mungkin meninggalkan Nadia begitu saja. Meskipun ekspresi wajahnya tetap datar, entah kenapa, suasana menjadi begitu menyesakkan. Arya menatap Laras untuk sesaat sebelum meraih mantelnya. Dia tahu Nadia berada dalam bahaya, sementara Laras berada di bawah perawatan rumah sakit. Jika terjadi sesuatu, dokter dan perawat bisa segera membantu. Dengan mantap, Arya mengambil keputusan. "Laras, aku akan segera kembali." Mungkin di pikirannya, ia merasa bahwa janjinya untuk kembali bisa memberikan sedikit penghiburan bagi Laras yang tampak lemah dan rapuh. Namun, Arya tak pernah menyadari, kata-katanya yang sederhana itu seperti pisau tajam yang mengiris hati Laras. Sekejap, hati Laras terasa hancur, terkoyak tanpa bisa diperbaiki. Adi yang berdiri di sudut ruangan, terlihat serba salah. "Bu Laras, situasi Pak Arya memang seperti ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Pak Arya bilang dia akan kembali, dan dia pasti akan kembali. Untuk saat ini, sebaiknya Anda makan sedikit dan jangan memikirkan hal-hal yang tak perlu." "Makan." Makanan di meja kecil di depannya masih mengepul, tetapi Laras tak punya sedikit pun selera. Adi memandang wajah pucat Laras dengan rasa iba, tetapi sebagai asisten Arya, dia tak punya pilihan selain mengikuti langkah tuannya. Ketika pintu bangsal tertutup, semua perasaan Laras yang tertahan akhirnya tumpah ruah. Air mata mengalir deras, satu demi satu, mengaburkan pandangannya. Meskipun dirinya sedang sakit dan dirawat, Nadia tetap lebih penting bagi Arya. Dengan satu panggilan telepon, Nadia mampu menarik Arya pergi. Begitu pula yang terjadi tadi malam, dan sekarang kembali terulang hari ini. "Selalu saja seperti ini. Kenapa kamu selalu berharap Laras? Apa yang sebenarnya kamu harapkan?" "Betapa bodohnya kamu," gumamnya dalam hati, dengan rasa perih yang semakin dalam. Nadia telah kembali ke kamarnya, dan ketika Arya tiba, Bima sedang berbicara di telepon dengan tim acaranya. "Maaf, kami pasti akan sampai di sana dalam 1 jam lagi." "Baiklah, nanti saya akan traktir semua untuk camilan larut malam," katanya sambil tersenyum kecil. Nadia duduk di sofa, pergelangan kakinya tampak bengkak, tetapi tidak separah yang dikatakan Bima sebelumnya. Dia mengusap pergelangan kakinya pelan-pelan, sambil tersenyum tipis, campuran antara kesedihan dan rasa bersalah. "Aku sudah bilang tidak perlu datang.
Bima benar-benar terlalu memaksa. Dia seharusnya bisa menghentikanmu, katanya merasa sedikit menyesal. Bima menutup telepon dan menyapa Arya dengan hangat. Pak Arya, akhirnya Anda tiba. Di luar terlalu banyak reporter. Nadia baru saja kembali, dan kami belum sempat mengatur pengawal dan asistennya. Jadi, terpaksa kami merepotkan Anda. Arya mengangguk singkat, matanya tertuju pada pergelangan kaki Nadia yang membengkak. Apakah kamu masih ingin pergi? Tanyanya datar. Nadia mengangguk dengan suara lembut, ini hanya cedera kecil, tidak masalah. Aku bukan tipe yang mudah peka soal luka. Tapi, aku yang merepotkanmu bolak-balik. Maafkan aku. Tak apa, jawab Arya dengan tenang, meskipun kerutan kecil di dahinya menunjukkan kekhawatirannya. Nadia menundukkan kepala, mengusap pergelangan kakinya lagi, merasa cederanya mungkin terlalu kecil untuk dikhawatirkan. Arya, aku sungguh menyesal. Kamu seharusnya bersama Laras, tapi aku malah mengganggumu. Apakah dia akan membenciku? Suara Nadia terdengar pelan dan penuh kesedihan. Arya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, jangan khawatirkan itu. Setelah pekerjaanmu selesai, pastikan pergelangan kakimu diperiksa. Jangan abaikan cederamu. Nadia tersenyum lega mendengar perhatian Arya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memeriksakannya nanti, katanya sambil tersenyum, lalu berusaha bangkit dari sofa. Bima dengan sigap membantunya berdiri. Pak Arya, kami akan segera pergi. Oh ya, tentang berita online. Bima berhenti berbicara ketika Arya menyela dengan tegas, saya akan menanganinya. Bima tersenyum penuh syukur, dengan Anda yang menangani, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Pak Arya. Saya akan menjaga Nadia dengan baik. Arya mengangguk pendek, memberi sedikit anggukan pada Bima demi kebaikan Nadia, lalu pergi. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Adi yang sedang mengemudi, tampak ragu-ragu untuk bicara. Adi telah melihat cedera Nadia dan membandingkannya dengan keadaan Laras di rumah sakit. Cedera Nadia tampak seperti hal kecil dibandingkan dengan apa yang dihadapi Laras. Adi tak mengerti mengapa bosnya begitu memperhatikan Nadia ketika Laras begitu baik padanya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Arya memecah kesunyian sambil melihat Adi melalui kaca spion. Adi menggeliat sedikit, menahan diri untuk tidak berbicara, tapi akhirnya tak bisa menahan diri. Pak Arya, berita tentang hubungan Anda dengan Nona Nadia sudah menjadi topik panas di internet. Karena foto-foto yang diambil dari samping dan belakang, banyak orang mulai mencoba menggali identitas Anda. Situasinya semakin ramai, lapor Adi sedikit ragu-ragu. Apakah Anda khawatir istri Anda akan melihatnya? Arya menatap Adi tajam, merasa sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Apa yang akan terjadi jika Laras melihat berita tersebut? Pikiran tentang Laras membuatnya kembali teringat pada wajah Laras yang dilihatnya di bangsal tadi, tampak rapuh dan kesepian, seperti boneka porselen yang hampir hancur. Selesaikan ini secepat mungkin, perintah Arya tegas. Adi mengangguk cepat, merasa lebih bersemangat setelah mendengar instruksi itu. Arya tak tahu mengapa ia merasa tergesa-gesa untuk kembali. Mungkin karena meski mereka belum resmi bercerai, ada sesuatu tentang Laras yang masih membuatnya terikat. Saat Arya tiba di rumah sakit, suasananya masih sama seperti saat ia pergi. Laras bersandar di ranjang, makan malam di meja kecil di depannya tetap tak tersentuh. Dia menatap kosong keluar jendela, seolah tak ada yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan ketika Arya membuka pintu dan masuk, Laras tak bereaksi. Seolah-olah keberadaannya di sana, atau ketidakhadirannya, tak lagi penting baginya. Arya melepaskan mantelnya dan meletakkannya di kursi. Kenapa kamu belum makan malam? Tanyanya mencoba memulai percakapan. Laras tetap diam, tetap dalam posisinya tanpa menoleh. Melihatnya seperti itu, Arya mulai merasa terganggu. Dia mendekat dan menghalangi pandangan Laras dari jendela. Laras, apa yang kamu lakukan? Aku sudah kembali. Suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Wajah Laras berubah pucat, dan ia hanya tersenyum sinis. Membuat keributan. Arya, kita belum resmi bercerai. Istrimu terbaring di rumah sakit, dan Nadia tahu kau merawatku di sini, tetapi dia tetap memanggilmu keluar. Siapa yang sebenarnya membuat keributan di sini? Apakah kamu menyalahkan Nadia? Arya bertanya dengan suara lebih rendah. Kenapa aku tidak boleh menyalahkannya? Meskipun pernikahan kita hanyalah kontrak, kita masih sah sebagai suami istri. Dia datang dan mengganggu pernikahan kita, mengambilmu dariku.
Apa kau mengharapkan aku untuk bersikap baik padanya? Kata Laras, matanya berkilat dengan emosi yang tertahan. Nadia punya alasan sendiri, Arya berusaha menjelaskan, tetapi Laras langsung menyela. Di matamu, apapun yang Nadia lakukan selalu benar. Tapi bagiku, dia adalah perusak pernikahan kita. Segala yang dia lakukan salah. Laras, jangan terlalu berlebihan. Arya menegur, suaranya mulai meninggi. Berlebihan, aku sudah menandatangani surat cerai. Apa kau tidak bisa menunggu sampai semuanya selesai sebelum mulai terlibat lagi dengan Nadia? Jawab Laras dengan tegas. Kenapa maksudmu? Tanya Arya. Maksudku, aku tak ingin hidup dengan suami yang tidak setia. Laras, kamu keterlaluan. Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Arya tak bisa menahan amarahnya. Suara tingginya membuat Laras terdiam, matanya yang sebelumnya penuh perlawanan perlahan meredup. Dia menggigit bibirnya, tak mengatakan apapun lagi. Melihat Laras begitu diam, Arya menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu keras. Rasa bersalah mulai muncul di hatinya. Wajah Laras pucat, dan ia tampak begitu sedih dan terluka. Arya menghela napas, melunakkan suaranya. Baiklah, berhentilah bertengkar. Kamu masih sakit. Makanlah sesuatu, katanya mencoba menawarkan sedikit perhatian. Aku tidak lapar, jawab Laras pelan. Makanan di depannya sudah dingin, dan ia benar-benar tak punya nafsu makan. Arya tak mengerti kenapa dia masih keras kepala. Makanlah, kau perlu tenaga. Aku sudah bilang aku tak mau makan, jangan berpura-pura peduli, jawab Laras dengan nada pelan tapi tajam. Laras, seru Arya dengan nada peringatan, tapi Laras memalingkan wajahnya, menolak untuk menatapnya. Arya mulai kehilangan kesabarannya, lalu meraih tangan Laras untuk menariknya mendekat. Namun, ia tiba-tiba terdiam saat melihat tangan Laras yang terbungkus kain kasa dengan noda darah di atasnya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanyanya cemas, tapi Laras hanya menatapnya dengan tenang. Bukan apa-apa, kau meninggalkanku sendirian tadi malam, dan ketika aku bangun, tak ada seorang pun di sini. Aku harus membawa infus sendiri ke kamar mandi, tapi akhirnya aku jatuh, jawab Laras datar, seolah-olah dia tak sedang membicarakan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Laras, Arya merasa hatinya seperti tertusuk jarum tajam.